Saudaraku, hari ini saya sebenarnya tidak tahu kalau saya pelayanan. Karena saya berpikir Om sudah datang dan saya santai saja. Mungkin dilihat Om saya sepertinya santai, sehingga kemarin dia bilang, Mami, kamu gak tahu kamu bawa firman besok? Hah? Saya? Bukannya kamu, saya bilang gitu. Aku kan pelayanan ke sana, Tangerang. Saya tidak ada kata siap atau tidak siap. Harus siap. Cari firman Tuhan itu kan belajar saya setiap hari. Tapi kan untuk menjadi satu menu yang Tuhan mau itu kan harus dikumpulkan semua yang saya pelajari sepanjang minggu ini. Dan saya sudah dapat apa yang Tuhan mau bicarakan dengan jemaat. Tapi kan ayat-ayatnya harus dicari. Dan saya sudah berjanji sama si Pado, karena si Pado hari ini bersyukur kepada Tuhan dapat kerjaan baru di BCA. Dan dia menjamu kita, anak-anak Tuhan, makan bersama. Saya bilang, Pado tunggu Om saja. Ternyata hari ini Om juga nggak ada. Jadi Pado mana ya? Mana si Padonya? Hah? Oh, mobilnya ada masalah. Ya sudahlah, saling memaafkan kita. Kita lihat dulu Lukas pasal 22 ayat 31 dan 32. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Ya, saudaraku, jangan kita pikir Tuhan sanggup menolong kita setiap saat. Ada perkara, ada di dalam hidup kita, Tuhan tidak mampu menolong kita. Setan membuat Tuhan tidak berdaya menolong Simon, menolong Petrus, menolong Yudas. Dan Tuhan bilang, setan menuntut kamu Simon, untuk kamu ditampi, untuk kamu dipikirkan ulang, istilah ditampi itu dipikirkan ulang. Kalau kamu itu memilih Petrus jadi hamba Tuhan, memilih Petrus jadi muridmu, pikirin ulang Tuhan. Ditampi itu ditunjukkan semua dosa-dosanya. Jadi saudara, jangan bermain-main dengan dosa. Dosa itu ada dosa yang mendatangkan maut, ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut, itu Tuhan bilang tidak usah kamu berdoa untuk orang itu. Tapi kalau dosa yang tidak mendatangkan maut, saudara perlu berdoa untuk orang itu. Jadi kalau saudaraku dikasih tahu Tuhan sombong, dikasih Tuhan tahu Tuhan jangan berzina, dikasih Tuhan jangan mencuri, dikasih tahu Tuhan jangan menfitnah, saudara abaikan. Saudara berpikir saya suka-suka saya, hidup-hidup saya, yang rugi juga saya. Saudara abaikan, itu saudara sedang mendatangkan dosa yang mendatangkan maut. Dosa itu tinggal tunggu waktunya. Orang hamil tunggu waktunya untuk melahirkan anak. Dosa juga tunggu waktunya akan merugikan hidupmu. Jangan saudara berpikir dosa tidak dihakimi. Kalau saudara tidak dihakimi di sini, saudara mati masuk neraka. Kalau saudara dihakimi di sini bersyukur, berarti Tuhan masih sayang sama saudara. Jadi saat siang hari ini, kalau saudara berdosa, saudara jangan bersembunyi. Kasih tahu sama Tuhan kelemahanmu, kasih tahu kekuranganmu, minta tolong sama Tuhan supaya engkau bisa melepaskan dosamu itu. Karena dosa tidak ada di surga. Jadi kalau saudara melakukan, kalau kamu jahat terus, kalau kamu berzina terus, kalau kamu melakukan hal-hal yang sengaja kamu lakukan, Tuhan udah tahu kamu gak suka lakukan itu, kamu lakukan. Tuhan tidak berdaya menolong kamu. Kalau kamu belum bertobat, Tuhan pasti tolong. Tapi kamu sudah tahu anaknya. Cara saya bicara dengan ibu, mamanya Andreas, dengan saya ngomong sama Silina berbeda. Kalau ibu Andreas salah, saya bilang, oh ya bu, saya maafkan. Tapi kalau Selina salah, kamu punya otak enggak? Betul kah?
Karena kamu saya sudah anggap kamu sudah layak. Karena kamu sudah orang yang dewasa dalam Tuhan. Kalau saya masih atur gaya bicara saya, ngomong sama orang, berarti saya anggap orang itu masih kanak-kanak rohani. Yang hanya perlu baiknya saja Tuhan itu. Tapi kalau saya sudah mulai mendidik saudara, saudara berhadapan dengan hamba Tuhan harus mendidik jemaatnya. Kalau hamba Tuhan takut sama jemaatnya, dia akan jadi nabi palsu. Hamba Tuhan tidak boleh takut sama orang. Karena kalau takut sama orang, dia akan jadi nabi palsu. Tidak bisa memahami apa yang Tuhan mau disampaikan. Jadi saudaraku, kalau saudara hatimu terlalu rendah, terperosok dalam dosa, kualitas imanmu pasti turun. Bisa nggak saudara berdosa imanmu bagus? Bisa nggak saudara habis melakukan dosa, habis smoking, terus berbahasa roh? Gelok banget, gak mungkin itu bisa. Bisa nggak saudara habis berzina, terus saudara berdoa, Tuhan, aku datang kepadamu karena Engkau adalah yang kudus. Kata malaikat, iya betul itu, tapi kamu pendosa. Jadi saudaraku, jangan bermain-main, jangan diimani bahwa nggak apa-apa masuk surga, yang penting pinggir-pinggirnya. Kalau kamu berkata pinggir-pinggirnya surga, dengan kata lain kamu tidak mau berubah. Kamu nikmati apa yang kamu senangi. Kamu dikatakan Tuhan begini, enggak, aku lagi senang ini. Jadi kalau saudara percaya adanya surga, saudara harus berubah. Dan kalau saudara percaya bahwa ada Tuhan yang hidup yang melihat kamu, kamu harus gemetar dengan hadirat Tuhan. Gemetar melakukan dosa. Kalau aku lakukan ini, kira-kira pandangan Tuhan menurut Tuhan apa ya aku ini? Pikirkan Tuhan yang gak kelihatan, yang menyertai kamu senantiasa. Jadi saudaraku, kalau kamu turun terperosok imanmu, tekanan daging dan tekanan setan akan datang sama kamu. Jadi kalau saudara imannya turun, itu sakit akan datang banyak. Yang pusing lah, yang gampang marah lah, itu tandanya imanmu sedang turun. Jangan saudara pikir pekerjaan iman itu gampang. Pekerjaan iman itu tidak gampang. Saya bilang sama Evi tadi malam, kalau saya hari ini disuruh masak soto, gak usah repot-repot, tinggal setel YouTube, saya bisa masak soto. Tapi perkara iman itu harus saya bangun tiap hari, dan begitu saya mau sampaikan kepada jemaat, saya harus berpengalaman dulu. Saya tidak boleh seperti orang, ini surga, saya nggak tahu rasanya. Kenapa saya harus mengalami kesulitan? Saya bilang sama adik saya harus bisa berkhotbah, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Lembah kelam orang percaya pasti ada. Tapi saya harus mengalami itu. Sehingga saya akan berjalan dalam Tuhan dalam keadaan yang semua gelap. Tapi saya masih percaya ada Tuhan yang memegang saya. Itu saya harus alami. Saya harus lewati perkara-perkara yang menyakitkan. Sehingga tatkala saya dipertemukan dengan orang yang punya masalah, saya bisa ngomong, ikut aku udah pernah lewati itu. Pegang ya bajuku ya, aku udah lewati. Tak tuntun kamu untuk menolong keluar dari kesulitan itu. Jadi kalau saudara imanmu terpelosok, tatkala kamu menyembah, pasti kamu tidak ketemu Tuhan. Kamu menyembah sepertinya, haleluya, haleluya, Tuhan di mana? Aku di surga anakku. Kamu terlalu jauh terperosok. Banyak di antara saudara yang sudah terlalu jauh terperosok. Menikmati kenyamanan fasilitas yang kamu miliki. HP kan fasilitas. Ya, gak ada orang yang bisa melarang kamu main HP. Kamu sedikit-dikit lihat HP, sedikit-dikit lihat HP, sedikit-dikit lihat HP. Ada waktu sedikit lihat HP. Kenapa gak baca Alkitab?
Saya bilang sama si Dwi tadi pagi, saudara pikir hamba Tuhan itu gak harus semua matanya jeli gitu? Harus jeli, Dwi. Saya bilang, tapi dengan hati yang mengasihi dia tentunya. Kau tahu kan aku sayang kamu? Ya, saya perhatikan kamu, sudah terlalu banyak kamu nonton film. Sekarang kurangin, karena nanti matamu jadi copot gara-gara itu. Terus kalau lihat video, lihat HP, cari cara merawat rambut biar tidak rontok. Cara untuk membuat makanan biar enak. Jangan setiap kali lihat hal-hal yang tidak menguntungkan kamu. Lihat orang punya sepatu baru, menguntungkan kamu enggak? Lihat orang punya rumah baru, menguntungkan kamu enggak? Enggak, ngapain kau tonton? Lihat orang pamer, jangan kamu tonton. IG-nya orang yang tidak berhubungan dengan bisnismu, jangan dibuka. Karena akan membuat apalagi orang itu lagi kamu benci. Kebanyakan di IG itu palsu. Ya, kebahagiaan yang sejati itu gak usah diekspos keluar. Orang udah punya jet pribadi, kamu masih bisa beli sepatu aja kau posting. Kalau punya jet bolehlah kau posting, karena jarang yang punya. Salam dulu tetanggamu, gak usah tegang, kamu belum punya jet. Bergunakan segala sesuatu yang kau miliki untuk membangun imanmu. Segala sesuatu yang kau miliki, pergunakan sekali lagi untuk membantu imanmu bertumbuh. Kalau kau punya duit, beli fasilitas bagaimana supaya saya enak berdoa. Kalau kamu punya duit, bagaimana supaya saya enak untuk menginjil. Kalau kamu punya duit, bagaimana supaya di rumahku ada makanan, saya undang orang untuk datang ke rumahku memberitakan kebenaran Injil. Itu gunanya kamu diberkati Tuhan. Jangan kamu semakin duitmu, gajimu tinggi, semakin hitungannya tajam. Nanti antikris datang, duitmu gak usah diambil loh. Jangan lupa itu. Dan saudaraku, kalau kamu terlalu pelit, nanti penyakit yang datang sama kamu. Duit dikeluarkan lewat penyakit. Oh gak apa-apa dibayar di kantor kayak Lona. Emang sakit enak walaupun dibayar di kantor? Gak enak. Tetap harus merasakan sakitnya. Aku gak mau. Tanya tetangga, mau gak kau walaupun dibayar di kantor? Gak mau. Walaupun BPJS sekarang gratis, gak mau sakit. Keluarkan apa yang menjadi hak orang lain. Keluarkan uang untuk pertemanan. Keluarkan uang untuk saudara. Keluarkan untuk pelayananmu kepada Tuhan. Keluarkan uang itu. Jangan semua kamu ringkesin. Lipat di bank. Sehingga waktu temanmu datang, kamu plongok. Gak bisa neraktir. Padahal kerjamu bagus. Tapi katanya uangnya banyak. Tapi neraktir orang Starbucks aja gak bisa. Kasihan deh lo. Antikris bukan datang dengan pedang. Kamu gak terima capku, gorok kamu ya. Enggak. Antikris datang, kau yang minta dicap loh. Kenapa? Uangmu diblokir. Kalau kamu gak boleh vaksin, kamu gak boleh naik pesawat. Mau gak mau antri kamu. Betul? Bukan berarti vaksin antikristus ya. Itulah salah satu indikasi. Kalau kamu gak dikasih chip, uangmu gak bisa keluar. Mau gak kamu? Ngumpulin sampai 20 tahun, ya, uangnya gak keluar. Mau gak mau, udahlah. Pasang aja lah. Kata Beba nanti copot lagi boleh gak? Ya gak boleh. Jadi pergunakan seluruh berkat Tuhan yang kamu miliki untuk memajukan imanmu.
Jangan saudara terlalu keras dengan hidupmu sehingga imanmu tidak kamu bayar. Iman itu harus dibayar. Perlu teman, bayar pertemanan. Perlu saudara bayar yang baik. Kalau kamu punya duit. Kalau kamu gak punya duit, orang lain yang membayar kamu. Gak apa-apa, bergantian, namanya orang bertuhan. Kalau orang bertuhan itu bukan siapa yang kaya, siapa yang miskin. Saling memberkati. Ya, kita lihat dulu, kalau saudara berlemah iman, setan akan keluar masuk sesukanya. Setan akan masuk sesukanya. Waktu kamu sedih, rohmu itu bisa keluar. Karena roh itu penurut. Toh? Roh itu penurut, kau sedih yuk. Di sininya sedih. Dia kan orang sedih itu senengannya ngelamun kan? Ya keluarlah. Orang sedih ada nggak yang ada? Itu udah gila. Ya kan? Jadi kalau saudara ngawur hidupnya, sekarang kamu berdoa, kalau saudara ketahuan, tes imanmu lemah. Waktu kau nyanyi, kaulah segalanya. Suaramu pelan. Kaulah segalanya. Mulai direm itu suaranya. Suaranya mulai kecil. Dan sepertinya lagu itu satu lama banget selesainya. Artinya apa? Kamu sudah banyak boroknya. Setan itu menuduh kamu sehingga kamu tidak bisa nyanyi. Karena dalam pujian ada kuasa Allah. Coba kamu tes di rumahmu masing-masing. Waktu kamu duduk di kaki Tuhan, nyanyi sebentar, kok udah lama ya? Dilihat jam 5 menit. Artinya apa? Kamu sedang bermasalah dengan rohmu. Kalau rohmu sudah error, jiwamu pasti error. Kalau jiwamu pasti error, tubuhmu masih banyak sakitnya. Jadi kalau saudara pikir dengan saudara terperosok, saudara bagus, itu tidak membuat untung sama kamu. Saya sering berkata kepada saudara, jangan biasakan datang ibadah terlambat. Karena itu tidak baik untuk kamu. Mosok Tuhan dulu yang datang kamu terakhir, sontoloyo enggak kamu? Bandot aja tahu menghargai Tuhan kok. Ya kan? Coba saudara lihat di dalam Lukas. Pasal 4 ayat 38 dan 39. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadah itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghadiri jemaat itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ada penyakit yang disebabkan oleh roh jahat yang keluar masuk. Bukan semua penyakit disebabkan roh jahat. Termasuk kelakuan anakmu yang jelek. Itu ada roh jahat yang berhenti di dalam dirinya yang sedang berkuasa untuk membisikin dia. Ada seorang anak Tuhan, bapak mamanya baik, tapi di peristiwa zaman lalunya mereka jelek. Karena mereka itu rumah tangga yang berantakan. Tapi akhirnya mereka datang sama Tuhan dan dipulihkan. Tapi kan keburu anaknya rusak. Dan anaknya itu sakitnya minta ampun deh. Kalau ketemu cowok maunya seks. Coba bayangkan saudara punya anak seperti itu. Malu nggak? Kalau boleh bunuh saya, katanya dia. Kata mamanya, boleh bunuh saya. Kalau anak saya bisa bertobat, matikan saya supaya anak saya bertobat. Itu nggak gampang punya anak model begitu.
Jangan saudara pikir rumah di Kelapa Gading, rumah di Pondok Indah semua bahagia. Punya anak model seperti itu stres. Dibawa ke psikologi, psikiater. Yang mahal pun udah dibawa. Nggak bisa. Dia tiba-tiba mau telanjang. Dan sudah beberapa lama ini, udah lama kita layani dan orang itu mulai baik. Tapi karena COVID kan semuanya mati. Saya pun nggak berani ke rumah orang, bukan berarti saya takut COVID, bukan. Takutnya orangnya yang takut kedatangan tamu, ya kan? Saya nggak takut karena saya pikir mati hidup saya di tangan Tuhan. Bukan berarti saya menantang, tapi itu aturan pemerintah yang harus kita lakukan. Akhirnya datang kemarin. Kenapa? Karena anaknya, waduh, sudah sangat membuat malu. Saya ada istilah-istilah anak muda yang saya nggak tahu. Ibu tahu nggak ini? Iya deh, tahu aja deh. Nanti saya tahu ini anak muda. Mosok laki-laki itu sampai bohong sama saya loh Bu. Papa saya sakit keras. Saya tinggalkan kamu ya. Padahal papanya nggak sakit keras. Karena laki-laki itu takut mau ditelanjangi perempuan itu. Kalau si Tian alhamdulillah. Jadi saking seksnya itu tinggi. Bukan cuma nempel doang loh ya. Tapi dia buat laki-laki itu sampai kebirit-birit. Sampai maksudnya alasan orang tua sakit itu kan udah fatal. Yang harus dilepaskan. Dia bilang sangat malu. Dan dia pun malu. Dia bilang, saya setelah sadar saya malu. Roh apa ini Bu? Saya bilang, kamu ini bukan sesuatu yang gampang untuk diusir. Kita butuh kamu, selama ini kan papa mamamu yang berdoa puasa. Sekarang kamulah doa puasa. Terus kamu suka pergi ke peramal. Iya katanya. Kata peramal aku gak ada jodohnya. Oh, gara-gara itu makanya semua laki-laki ditelanjangi. Karena dia pikir kata peramal gak ada jodohnya. Coba sesimpel itu loh. Tuhan singkapkan. Jadi saya ada jodohnya, ada. Ya memang dilihat sama peramal itu gak ada di Indonesia. Karena jodohmu bukan orang Indonesia. Jodohmu ada di Australia. Oh, ya memang dilihat. Itulah bodohnya dukun. Kan dunia itu luas. Gak harus jodoh saya di sini toh. Saya bilang. Jodohnya Edi di Surabaya. Ya kan? Jodoh saya dari Siantar. Jodohmu bukan orang di Indonesia. Dia adalah warga negara Australia. Tapi dia orang Indonesia. Loh, mama saya gak suka. Bukan mamamu suka. Aku bilang gitu. Harus sama dengan saya marganya. Bukan masalah marga. Kamu mau kehendak Tuhan gak? Ya udah deh. Dan itu dari mana roh jahatnya? Saudara jangan berpikir kegiatan roh jahat itu tidak kelihatan tapi nyata. Kalau hatimu tidak bisa menyembah, hatimu pahit terus sama orang. Kalau kebaktian rasanya ada, pantatnya berat. Kalau memuji Tuhan rasanya susah. Kalau suruh melayani rasanya gak enak. Itu ada sesuatu yang mengganjal. Yaitu roh lain yang ada dalam dirimu. Entah kamu undang, entah dia datang. Kan bisa diundang. Karena kau sakit hati, kau undang. Marilah masuk rame-rame. Roh jahat dalam diriku. Itu karena kamu sakit hati. Makanya dilarang sakit hati. Dan saudaraku, kemarin dia WA saya. Tante, aku punya kenalan, orangnya kayak gini. Udah gak usah pikir dulu kenalan. Saya bilang, yang penting kamu berpuasa dulu. Nanti jodohku pasti ada tante. Ada. Orang secantik kamu kok gak ada jodoh. Diobrol aja laku. Tapi kalau setiap laki-laki ditelanjangi, takut laki-laki. Ya kan? Tiba-tiba kamu ketemu di mall langsung kau telanjangi laki-laki, kamu gak takut? Takut gak sih kayak gitu? Laki-laki? Lari. Ya kan?
Coba lihat, matamu aja bagus kok. Cuma sedikit, gemuk dikit lah. Di sini kamu harus pergi ke dokter. Suntik supaya kamu langsing. Cantik. Orang perempuan itu perlu cantik. Saudaraku, jangan saudara pikir perempuan itu kalau cantik buang-buang duit. Ya memang kodratnya dia untuk buang-buang duit supaya cantik. Makanya perlu suami yang pintar cari duit. Supaya dibuang untuk kecantikan istrinya. Jangan, udahlah kayak gitu aja aku senang. Iya kamu senang, aku yang gak senang. Lihat wajahku, hitam sana, hitam sini. Perentolan sana, perentolan sini. Itu perlu dibawa ke dokter dan itu butuh duit. Makanya cari suami yang punya pekerjaan. Yang bisa membelikan kamu apapun yang kau mau. Saya bilang sama seseorang, kamu harus kerja. Apapun kerjaan perempuan gak tanya, kerjanya gajinya berapa sih. Harus punya status ekonomi. Supaya tatkala ditanya orang, suamimu kerja apa? Kerjanya ini. Harus punya martabat sebagai laki-laki. Salam dulu laki-laki di tempatmu. Kerja yang bagus ya. Supaya duitnya banyak. Jangan laki-laki mikir nyandenkan istrinya. Sekarang kan banyak laki-laki yang cari perempuan yang kuat, yang punya uang. Makanya di zaman modern banyak perempuan gak mau kawin. Karena apa? Yang pintar cari duit kebanyakan sekarang perempuan. Lakinya malah semua. Sehingga banyak perempuan gak mau kawin di negara-negara maju. Kalau mau punya anak gampang, tinggal disuntik ke dokter bisa punya anak. Itu negara maju, negara kita belum, harus kawin ya. Salam dulu tetanggamu yang masih anak gadis, harus kawin. Yang sudah tua jangan, gak boleh kawin lagi. Jadi ada sakit demam yang bukan karena memang dia sakit. Ada sakit yang orang yang sakit bukan karena dia sakit. Buktinya ayat ini. Jangan, dulu kan kalau musim COVID kan orang batuk takut semua kan. Langsung semua minggir. Maaf, lebih bagus kentut daripada batuk. Ya kan? Kentut orang gak takut. Padahal bau, tapi kamu batuk, semua pergi. Karena takut dengan virus. Emang kentut gak virus gitu? Yang keluar dari tubuh manusia kan, sama uapnya. Itu belum nyampe ilmu pengetahuan. Jadi nanti ada waktunya dilarang kentut di muka umum, karena kentut menghasilkan uap yang membuat kamu bisa kena virus. Semua nanti akan ada larangan-larangan yang membuat kamu parno. Dilarang ini, dilarang itu, dilarang ini. Sekarang ada penemuan baru, dilarang makan alpukat banyak-banyak karena bisa merusak ginjal. Yang suka alpukat hati-hati. Mulai kan mikir kan makanan opo. Padahal kan alpukat enak. Ya makan aja. Yang banyak yang merusak ginjal itu 1 ton kamu makan. Itu gak diterangkan sama dia. Ya, jadi banyak saudara duduk di kaki Tuhan sehingga saudara dapat memilah ini memang sakit atau ini roh jahat yang kerja. Saudara harus memilah, ini roh jahat atau memang sakit. Jangan begini ya. Karena saudara pelit ke dokter, dikit-dikit, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Gak boleh juga. Dokter juga perlu pasien. Ya kan, untuk setor ruang karena dia sekolah capek. Jadi jangan karena pelit, udah doa aja. Padahal maksudnya supaya gak keluar uang. Ya, jangan begitu. Iman itu bukan karena kita takut uang kita keluar. Tapi iman itu adalah percaya sudah kita dapat konfirmasi. Ini harus tengking. Coba satu ayat lagi. Lukas pasal 9. Ayat 42. Iya. Jadi roh jahat itu bisa
membuat orang juga kelihatan bego. Ini kelihatan gila, ayan, sakit ayan. Ya. Jadi kalau kamu bego bukan berarti kamu bego. Di Jepang kalau kita mau pinter, kita ada satu kuil yang minta kepintaran. Roh jahat, roh yang disembah itu mengasih kita kepintaran. Tapi pasti ada bayarannya. Ya. Jadi kalau orang takut Tuhan, di kitab Amsal saya baca, makanya saya jadi hamba Tuhan tuh kata orang, saya sumber tahu. Apa aja ngomong saya bisa nyambung. Kenapa? Saya percaya ayat ini. Orang yang mencari Tuhan akan mengerti segala sesuatu. Itu orang yang mencari Tuhan. Dia akan ngerti, ngomongannya up to date. Dia bisa ngikuti arus ngomongnya orang gak kayak apa. Up to date. Jadi kalau saudara saat ini ada masalah dalam hidupmu, jangan saudara, kok kayak gini nasib saya. Saudara malas berperang. Saudara malas menggunakan selengkap senjata Allah. Kenapa Tuhan kasih selengkap senjata Allah? Kalau waktu kamu senang hatimu, kamu mau muji Tuhan kan? Waktu duitmu banyak, dialah segalanya kan gitu kan? Waktu gak punya duit, waktu sakit, menyembah itu rasanya susah. Kenapa? Setan dakwa, mananya Tuhanmu, hidupmu susah. Betul? Pernah ngalamin itu? Saya pernah ngalami. Kalau saudara gak ngalami berarti saudara gak pernah susah. Saya pernah susah. Jadi saya ngalami itu. Dan Tuhan kasih senjata Allah, pakailah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis katanya. Artinya apa? Kamu perlu senjata waktu kamu susah. Kamu perlu memakai selengkap senjata Allah waktu kamu gak punya duit. Waktu kamu dihina, waktu kamu dianiaya, waktu kamu ditipu, kamu perlu senjata Tuhan. Kalau enggak, kamu akan terpuruk. Misalnya ditipu, mana bisa? Aku baru ditipu. Gak mungkin bisa. Tapi kalau waktu kamu ditipu, kamu kurang nama sandara lama. Yesus Tuhan, kasih saya pengertian. Yesus Tuhan, kasih saya pengertian. Tolong Tuhan, ora nama ya sandara lama. Tolong Tuhan, kasih saya ayat. Kasih saya firman. Itulah gunanya selengkap senjata Allah. Makanya saudara harus rajin baca Alkitab. Supaya saudara bisa mengerti kehendak Tuhan. Coba saya rindu saudara, siapa yang pernah sakit disembuhkan Tuhan, yang sakitnya sembuh. Satu orang aja saya undang, siapapun. Saya tidak ada janjian sama siapapun. Siapapun yang digerakkan Tuhan untuk maju, silakan maju. Ada? Jangan noleh-noleh. Silakan kasih. Iya. Shalom saudara. Puji Tuhan, saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan. Saya punya riwayat kalau lagi haid datang bulan itu sakitnya minta ampun. Itu dari SD, dari saya pertama kali datang bulan, dan pernah sampai pingsan. Terakhir bulan Mei itu saya sampai diinfus, masuk cairan 2 botol. Tapi selama bertahun-tahun seperti itu, setiap bulan begitu seperti tersiksa sekali. Saya pikir ini kenapa ya Tuhan, sampai terakhir pas diinfus itu saya udah lemes banget, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Saya pikir, saya rasa ini saya mati nih. Saya tahu ini udah mau mati nih. Ternyata benar, pas besok paginya
Tante jam 10 sampai jam 1, tante pagi-pagi tante WA, tante bilang jam 10 sampai jam 1 itu tante masuk penyembahan karena seperti ada roh kematian yang sangat mencekam, yang bikin tante sangat tidak nyaman. Terus tante berdoa, siapa Tuhan? Tuhan bilang itu si Lilis, dibilang gitu. Itu kejadian saya memang udah lemes banget di kamar, mau manggil papa mama juga sudah saking gak kuatnya, udah diem, udah cuman Tuhan tolonglah kalau mati masuk surga lah Tuhan. Ingat semuanya dosa-dosa dari A sampai Z semuanya ingat. Kira Tuhan ampunin buat dosa yang ini, ampuni saya buat dosa yang ini. Saya terus tante doa terus sampai jam 1, tante bilang baru rasa lega, sepertinya udah selesai gitu. Pas banget jam 1 itu saya kebangun, dan posisi saya kebangun saya rasa segar, saya rasa pusing saya hilang, sakitnya sudah nggak ada. Saya pikir oh masih hidup, ternyata masih di kamar, nggak kemana-mana. Saya bersyukur, saya langsung cerita sama tante, saya bersyukur Tuhan, saya bersyukur tante, karena jam 1 itu saya merubah doa saya. Saya tadinya masih ngeluh, aduh Tuhan ini kenapa sakit banget kok hidup begini banget. Tapi jam 1 itu saya kayak diingatkan, Tuhan udah selesai ngeluhnya, kok udah mau mati aja ngeluh mulu. Akhirnya aku bilang ya udahlah Tuhan, aku bersyukur kalau harus mati masuk surga lah Tuhan, aku minta tolong. Aku bersyukur kalau aku cuma sakit setiap bulan, aku nggak kanker, aku nggak tumor, aku nggak harus kemoterapi, aku masih bersyukur Tuhan. Akhirnya semenjak saat itu Tuhan sembuhkan saya, dan puji Tuhan sampai itu terakhir saya sakit sampai akhir tahun ini, setiap bulan grafik saya semakin naik. Saya nggak lemas lagi, saya nggak sakit lagi, bahkan saya nggak muntah sama sekali. Ini posisi saya hari kedua datang bulan dan saya bisa melayani Tuhan di depan sini. Saya pikir ini prestasi Tuhan luar biasa dalam hidup saya, dan saya bersyukur untuk hal ini. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Iya, dan sakit migrain. Waktu itu saya pernah sakit migrain, setiap mau datang bulan itu di kepala saya sebelah kanan tuh sudah mau pecah, sampai saya curiga, saya bilang sama papa mama, ayolah kita periksa. Aku takutnya kenapa-kenapa, kalau nggak kenapa-kenapa puji Tuhan, kalau kenapa-kenapa biar didoakan. Sampai akhirnya waktu itu ke rumah sakit UKI buat MRI, dan setelah MRI di sana ternyata nggak ada apa-apa, semua normal, semua baik-baik aja. Berarti saya tahu itu mungkin ada dosa saya yang saya buka celah sehingga itu diambil alih oleh roh jahat, membuat saya sakit menderita, dan saya bersyukur sudah Tuhan lepaskan. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Iya, puji Tuhan. Saudaraku, kalau saudara melihat Lilis waktu dia dalam keadaan penderitaan, saudara tidak tahan lihatnya, karena saya lihat matanya sudah mulai jereng, dan saya udah lihat anak ini nggak bagus ini kesehatannya. Saya bilang minta tolong papa mama untuk dibawa ke rumah sakit, cek dulu apa sakitnya, jangan dikit-dikit Tuhan. Dicek sama orang tuanya ke rumah sakit, dan ternyata rumah sakit tidak menemukan sakitnya. Jadi saya semakin pede dong untuk mendoakannya. Nanti kalau didoakan semua karena sakit biasa-biasa, saya kepengen tahu dokter ngomong apa, sehingga orang rasa bersyukur disembuhkan Tuhan, itu rasa bersyukur. Kalau kamu tidak pernah tahu rasanya sakit disembuhkan Tuhan, kamu akan menganggap remeh. Dan saya lihat pelepasan demi pelepasan yang Lilis terima, ya, itu rasanya sakit banget. Betul nggak? Karena saya lihat setannya sampai kasar, main setannya itu main kasar. Soalnya si Om bilang sama saya, Lilis nggak boleh mati. Kenapa? Saya bilang, nggak boleh. Dia harus kita bawa ke Tuhan. Terlalu banyak nanti orang yang tertawa kalau dia meninggal. Itulah melayani Tuhan, meninggal juga. Karena kan ada beberapa saudara yang menganggap Lilis ini orang jahat. Lilis bukan orang jahat, Lilis orang baik. Jangan menilai anak orang jahat, nilailah anakmu sendiri. Om bilang sama saya, jangan lihat kesalahan orang, anak perempuan orang. Anakmu sendiri aja lihat. Jangan, oh si Lilis begini, anakmu lihat, betul nggak? Jadi bertobat. Saudara yang mengatakan Lilis jelek bertobat, belum tentu anakmu baik. Ya, kami kan hamba Tuhan, kami harus tundingan. Ini nggak bagus ini. Kalau kita biarkan, iblis akan ambil keuntungan. Menganga?
Kalau saudara dikatain orang ya, dibenci orang, itu roh jahat orang itu masuk ke dalam dirimu. Ya, kalau orang itu benci sama kamu dan kamu memang ada salahnya sedikit. Tapi kan salah manusia bisa selesaikan manusia dong. Mungkin Lilis ini omongannya gaya bicaranya agak sedikit Batak banget lah. Lilis tuh Batak banget, tunjuk hidung. Istilahnya orang Batak kan tunjuk hidung. Gak ada politik dia itu. Kalau orang politik kan ngomongnya dikemas-kemas, dia gak ada kemasan. Sehingga orang gak tahan sakit hati. Tapi saya kenal dia sejak kecil. Saya tahu hatinya gak seperti itu. Mulutnya saja yang kadang-kadang ya gitu loh. Yang dengarnya jangan ngetap dia jahat ya. Saya bilang. Saya rundingan sama suami. Dia gak boleh mati. Cukup Lois yang pulang ke sorga. Dia gak boleh pulang. Dan kami berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Akan banyak orang tertawa kalau Lilis ini mati. Dan saya tahu mamanya pasti senewan itu. Tolong. Dan malam itu Tuhan ngomong, Lilis mau pulang. Waduh, saya nangis. Saya gak mau Tuhan kehilangan dia. Saya nangis jadi saya tidak mau kehilangan dia. Saya bilang, tolonglah, saya bilang. Tolonglah, ini dan itu saya ceritakan semuanya sama Tuhan. Namanya orang sedang bernego. Makanya saudara harus punya karya baik yang bisa saya perjuangkan hidup saudara kepada Tuhan. Kalau kamu mati, tidak ada hasil karyamu, saya bilang apa? Tolonglah, misalnya si Eci, maaf, gak pernah ke gereja. Harus ada karya. Saya bentangkan dari jam 10 sampai jam 1 malam. Saya bilang, Tuhan tolong. Tolonglah. Akhirnya Tuhan oke deh. Saya tolong. Hidupnya panjang. Wah, itu gak bisa dibayar sama keluarga Utagaon. Itu Tuhan yang kasih saya kelegaan. Saya bilang, makasih ya Tuhan. Dan saya lihat sejak itu grafik dia bagus. Sudah jarang dia minum obat. Ya, sudah jarang dia masuk angin. Saya lihat grafiknya bagus. Saya bilang, Lis, jaga hati. Karena setan pasti berusaha masuk kembali. Jaga hati. Supaya hatimu jangan gampang tahu kan? Gampang rapuh. Mental harus mental baja melayani Tuhan, saya bilang. Telinga harus dikebal melayani Tuhan. Karena apa? Kalau telinga nggak kebal, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan akan rontok kita. Itu Tuhan. Saya nggak ada janjian sama Lilis. Dan Lilis tergerak untuk maju. Ada seorang anak Tuhan yang saya sebelum dia menikah, saya udah ngomong. Kamu itu ada penyakit. Kenapa tante ngomong kayak gitu? Aku sehat-sehat saja. Aku lihat di sinimu ada hitam. Mungkin sakit saya sakit mah kali tante. Oke, gak masalah. Yang penting saya udah kasih tahu, iya kan? Ternyata habis sakit, habis menikah, jeber dia jatuh sakit. Dibawa ke dokter, gak ada obat, gak ada. Sakitnya pimpong. Jangan bilang, wah dasar dokter Indonesia. Dokter manapun kalau dia gak bergantung sama Tuhan pengobatannya, akan salah diagnosa. Jadi cari dokter yang bergantung sama Tuhan. Ada dokter-dokter tertentu yang saya tahu dia berdoa dan berpuasa untuk mengobati pasiennya. Jadi dokter-dokter seperti itu yang kamu harus cari. Jangan semua dokter sama, enggak. Ada dokter yang tahu bahwa aku ini terbatas menyembuhkan. Yang menyembuhkan orang adalah Tuhan. Dan setelah itu barulah terakhir pasti pendeta lah. Saudaraku tiba-tiba bisa hilang ingatan loh. Gak bisa kerja. Tiba-tiba bisa hilang ingatan. Yang S2 gitu. Yang biasanya kerjanya energik, tiba-tiba hilang ingatan. Apa salah makan? Enggak. Saya bilang ada dosa yang dia lakukan. Dia ngomong kasar sama seseorang. Dia mecat karyawan yang ngomongnya kasar. Karyawannya udah ngomong, kau masih mati.
Ini sudah hitam, dikasih guna-guna, drut, langsung jadi. Berat. Ada benih, dia sakit, dan diguna-guna tambah pesong. Ya, tahu pesong? Tahu kan pesong? Itu bisa disembuhkan dokter? Enggak. Sampai saya kalau ngajarin dia ngomong, siapa saya? Tahu lah Bu Pris, katanya. Siapa ini? Diajari satu-satu kenal keluarganya, coba. Saking pesongnya. Sekarang udah sehat. Ya, kemarin saya ke rumahnya. Udah gak pesong lagi. Udah gemuk, perutnya udah gede. Kau ini perutnya harus kecil lah. Aku bilang gak boleh gede, walaupun udah sehat. Saya bilang gitu. Kenapa Bu Pris? Kurang ganteng lah. Bilang. Bapak-bapak kalau perutnya gede kurang ganteng loh. Salam dulu yang punya perut gede. Jangan bilang membantah gini, ini celengan dong. Jadi perhatikan dirimu, jalan setan masuk. Memang setan takut dengan hadirat Tuhan. Apakah kamu setakut itu sama Tuhan? Yang seluruh tubuhmu gak ada lagi peluang setan masuk. Ada. Saya melihat tadi malam si Tian itu ada di satu tempat dan Tian itu kayak wayang pakaiannya. Ngapain lah ini pakai pakaian wayang? Saya yang lihat saya kiki apa deh si Tian ini. Mbok ya pakai pakaian bener kayak pakaian wayang. Itu di alam roh dia nggak sadar. Pakaian wayang itu apa namanya tergantung dalangnya. Ya. Jadi perhatiin jalannya keluar masuk setan dalam dirimu. Lihat. Periksa. Setan kira-kira masuk saya di mana? Caramu marah? Caramu apa setan bisa masuk? Caramu nonton. Nonton video porno terus. Ya setan masuk. Jangan kau tengking. Setan keluar dari rumahku. Ntar gua masuk lagi. Lu ntar lagi nyetel. Kalau masih nonton film kayak gitu ya gak usah tengking. Biarkan saja kamu masuk neraka. Saya dimintain seseorang doain rumahnya. Tapi Bu, jangan tahu suami saya. Oh gak bisa. Kenapa? Yang punya rumah suamimu. Yang beli suamimu. Kamu kan istrinya doang. Yang bisa ngusir hanya suamimu. Betul gak? Yang punya rumah aja gak ngusir aku, kata setan. Lo macam-macam ngusir gua. Gak boleh. Ya. Jadi kalau saudara berdoa, penyakit, berdoalah. Penyakit apapun, penyakit kantong itu termasuk penyakit. Penyakit yang dikerjakan gak pernah berhasil termasuk penyakit. Ketemu orang kayaknya rasanya orang semua jahat sama kamu, itu penyakit. Itu saudara perlu datang sama Tuhan. Di dalam bukunya Rebecca Brown, halaman 341, dia bilang begini. Ada orang yang bernama Bobby sakit demam dibawa ke gawat darurat. Dan dokter periksa penyebab demamnya nggak ada. Tapi terus demam. Tiba-tiba di hari kesekian jantungnya, paru-parunya kena air, kerendam air. Tiba-tiba jantungnya bermasalah, tiba-tiba ginjalnya bermasalah. Di waktu yang bersamaan. Tapi seorang dokter yang bernama Rebecca Brown, dia itu adalah orangnya Tuhan. Tuhan ngomong, kau akan biarkan orang ini mati. Loh, orang ini sakitnya parah Tuhan, katanya. Coba perhatiin loh, katanya. Perhatiin dia. Maksudnya apa ya Tuhan? Perhatiin aja, tanyain dia, katanya. Terus dia bertanya, Bobby, kamu sakitmu itu sakit demam sudah lama kamu sakitnya? Enggak, barusan saja. Tapi dia ngomong gini, Tuhan suruh aku perhatiin kamu. Tuhanmu siapa? Katanya si Bobby. Tuhan saya Yesus. Saya nggak mau kenal itu. Saya tidak mau kenal itu. Katanya gitu. Loh, kenapa Bobby? Katanya.
itu setannya sudah datang mau menjemput saya. Saya mau dianiaya sama Daud katanya. Hah, Daud kan hamba Tuhan. Iya, setannya nama Daud. Udah ngaco ini. Kamu siapa, Bobby? Katanya. Saya adalah pendeta gereja setan. Oke, kata dokter temannya, sudahlah, sudah mau mati, cepat aja, selesaikanlah. Dia berpuasa untuk orang ini. Jadi berpuasa itu bukan supaya doamu saja dikabulkan, tapi doa orang juga perlu saudara berpuasain supaya doanya dikabulkan. Kalau saudara mendoakan orang lain, doamu pasti dilihat Tuhan kan filenya. Dia berpuasa, hari ke-7 dia puasa, Tuhan bilang sama dia, pegang tangannya dia. Bobby, Tuhan Yesus mengampuni kamu. Hah? Jadi kalau aku mati masuk neraka, masuk surga? Iya. Oh, aku terima Tuhan Yesusmu. Dia mengampuni saya. Seminggu kemudian sembuh sampai hari ini. Itulah kekuatan Tuhan. Pendeta Aruna berdoa, bertemu dengan seorang aliran kuasa kegelapan. Dan setannya bilang, sekarang tumbalnya adalah kamu, gak mau yang lain. Berarti dia harus mati. Saudaranya kenal sama pendeta Aruna. Tolonglah Pak Aruna, layanilah. Dilayani sama pendeta Aruna dan terima Yesus. Waktu terima Yesus, tangannya berdarah semua. Waduh, kata Aruna, berarti kamu mau mati nih. Karena tanganmu berdarah. Dosamu sudah diampuni, tapi kamu harus mati, gak bisa sembuh. Iya, gak apa-apa Pak, yang penting aku masuk surga. Paginya meninggal. Jadi belum tentu setannya kamu usir keluar, kamu akan hidup. Bisa juga meninggal, tapi masuk surga. Jadi jangan hidup bersama dengan kuasa kegelapan. Kalau ada roh jahat yang merusak hidupmu, merusak anak-anakmu, jangan malas, tengking dan usir keluar. Kalau kau lihat gejala-gejala anakmu, wah gak bagus ini anakku, kayaknya ininya seret, tengking, minta Tuhan tolong tunjukkan sama saya apa yang harus saya lakukan untuk menolong orang ini. Saya pun kalau berdoa untuk orang lain, saya juga berdoa sama Tuhan, tolong tunjukkan sama saya apa yang harus saya lakukan untuk orang ini. Karena setiap orang berbeda. Jadi saudara, siang hari ini datanglah sama Tuhan. Tunduklah kepada Tuhan. Saya lihat tadi roh jahatnya menghinggapi Maksi terlalu kuat. Sehingga kepala Maksi sering pusing. Itu roh jahat yang sedang bereaksi dalam tubuh Maksi. Maksi ini sebenarnya orang baik. Tapi roh itu mencengkram kepalanya sehingga pikirannya suka linglung. Usir Maksi dengan kuasa Yesus. Ya. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Minta Tuhan kesempatan untuk sebelum kamu meninggal, kamu sudah lolos dari segala setan yang ada dalam keluargamu. Itu butuh Tuhan meningkapkan. Kalau kamu keluargamu kau tahu ada yang gila, jangan biarkan kegilaan masuk ke rumahmu. Tuhan, aku anakmu. Jangan biarkan kegilaan merusak rumah tanggaku sampai ke keturunanku Tuhan. Saudara perlu berdoa seperti itu. Kalau saudara pernah mengundang dukun dan saudara udah terima Yesus gak mempan. Siapa bilang gak mempan? Masih mempan. Kalau saudara tidak takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan membuat dukun itu tidak bisa masuk ke rumahmu. Jadi siang hari ini minta Tuhan tolong. Apa yang tidak aku sadari, yang menghalangi rezekiku, yang merusak pikiranku sehingga aku seperti perempuan tadi yang ingin dibelai-belai laki-laki. Berarti kan dulu nenek moyangnya pernah pakai ilmu pelet. Ya kan, merusak rumah tangga orang sehingga anaknya jadi dibuat malu cucunya. Jadi kalau kamu tahu nenek moyangmu pernah punya ilmu pelet, jangan kau senang. Oh dulu opungku tuh kawin 5 kali. Satu kehormatan, enggak. Semakin banyak yang cinta sama kamu, sekarang ada ilmu pelet, tengking dalam nama Yesus. Gak boleh lagi terjadi di rumah tangga saya. Jangan bangga kalau keluargamu punya ilmu pelet. Itu akan merusak generasimu ke bawah.
Jadi siang hari ini kita akan berdoa kepada Tuhan.